Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Di dunia ini ada miliaran sumur, sungai, dan danau. Ada yang kering karena musim kemarau, ada yang tercemar, ada pula yang hilang ditelan bumi. Namun ada satu sumur yang tidak pernah kering sejak lebih dari 4.000 tahun yang lalu, meski jutaan orang mengambil airnya setiap tahun. Sumur itu adalah Zamzam. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin air ini tidak pernah habis? Apakah rahasianya ada pada geologi? Ataukah karena mukjizat dari Allah? Untuk memahami keajaiban ini, kita akan menelusuri sejarah, hadis, sains, hingga kisah nyata tentang air Zamzam. Kisah Zamzam tidak bisa dipisahkan dari Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, dan putra kecil mereka, Nabi Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Makkah yang saat itu masih tandus, tanpa pohon, tanpa air, tanpa manusia. Hajar sempat bertanya, "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Maka Hajar dengan penuh iman berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Hari demi hari berlalu. Persediaan kurma dan air yang ditinggalkan Ibrahim habis. Ismail menangis kehausan. Hajar dengan hati seorang ibu tidak tinggal diam. Ia berlari dari Bukit Syafa ke Marwah mencari air atau kafilah yang lewat. Ia ulangi 7 kali hingga akhirnya menjadi syariat sa'i dalam ibadah haji. Ketika keputusasaan memuncak, Allah mengutus malaikat Jibril. Ia menghentakkan tanah dengan sayapnya, muncullah air yang menyembur deras. Itulah awal sumur Zamzam. Hajar pun menahan air itu dengan tangannya sambil berkata, "Zamzam, Zamzam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Sejak saat itu, lembah Mekah berubah dari padang tandus menjadi sumber kehidupan. Kabilah Jurhum datang dan menetap. Kota Mekah pun lahir, berawal dari keberkahan Zamzam. Ribuan tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah. Zamzam tetap menjadi sumber utama air bagi penduduk kota. Rasulullah sendiri meminum Zamzam dan menganjurkan umatnya untuk mengambil keberkahannya. Dalam sebuah riwayat, beliau bersabda, "Air Zamzam sesuai dengan niat orang yang meminumnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW juga pernah menuangkan air Zamzam di atas kepalanya. Para sahabat pun sering membawa air Zamzam sebagai oleh-oleh. Bahkan Abdullah bin Abbas berdoa, "Ya Allah, aku meminum Zamzam untuk menghilangkan haus, untuk ilmu yang bermanfaat, dan rizki yang luas." Mari kita lihat dari sisi ilmiah. Para peneliti modern menemukan banyak hal menakjubkan tentang Zamzam. Kaya mineral alami, mengandung kalsium, magnesium, dan natrium dalam kadar yang seimbang. Tidak berlumut meski disimpan bertahun-tahun. Air Zamzam tetap jernih. Steril alami, mengandung zat antibakteri dan anti jamur. Rasanya khas, berbeda dengan air manapun di dunia, meski warnanya sama. Debit stabil, meski jutaan liter diambil setiap tahun, sumur tetap penuh. Ilmuwan hidrogeologi mencoba meneliti sumber Zamzam. Letaknya di antara 2 celah batu granit dengan kedalaman sekitar 30 meter. Namun yang mengherankan, air ini tidak dipengaruhi oleh musim hujan atau kemarau. Seolah-olah Allah menjaganya agar selalu mengalir. Setiap tahun, jutaan jamaah haji dan umroh datang ke Mekah. Mereka minum Zamzam, berwudu dengannya, bahkan membawa pulang jutaan liter ke seluruh dunia. Bayangkan, jika ini sumur biasa, sudah pasti kering sejak lama. Namun Zamzam tetap mengalir deras. Saat Haji Abdul Aziz membangun pompa modern untuk memudahkan jamaah, para ahli khawatir Zamzam akan kering. Namun ternyata, debitnya tidak berkurang sedikit pun. Subhanallah. Sejarah Islam mencatat banyak kisah keajaiban Zamzam. Imam Syafi'i minum Zamzam dengan niat agar doanya terkabul dan Allah kabulkan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani minum Zamzam dengan niat diberi kemampuan menulis dan lahirlah kitab-kitab agung.
Banyak jamaah haji merasa penyakitnya berkurang setelah rutin minum Zam-Zam dengan doa. Bahkan hingga kini, ribuan testimoni datang dari orang-orang yang merasakan manfaat luar biasa setelah minum Zam-Zam. Apa hikmah dari Zam-Zam? Allah menolong hambanya yang berserah diri seperti Hajar. Zam-Zam adalah bukti nyata bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak disangka. Setiap kali kita minum Zam-Zam, kita diingatkan agar selalu berdoa dan berniat baik. Zam-Zam adalah simbol harapan, kesabaran, dan keberkahan. Saudaraku, Zam-Zam adalah mukjizat yang hidup di depan mata kita. Dari zaman Nabi Ibrahim hingga kini, ia tetap mengalir. Ia menjadi saksi sejarah panjang umat manusia. Jika kalau kita diberi kesempatan meminumnya, jangan sia-siakan. Niatkanlah doa terbaik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjanjikan air Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Semoga Allah memberi kita kesempatan meneguk Zam-Zam dan menjadikannya sumber keberkahan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.